Hai semuanya, nama saya Rosalina Karunida Karnice dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Informatika, akan menjelaskan tentang teknik informatika dan kalkulasi hingga komunikasi. Langsung saja kita jelaskan tentang pengantar teknik informatika. Pengertian komputer. Komputer adalah serangkaian ataupun sekelompok mesin elektronik yang terdiri dari ribuan bahkan jutaan komponen yang dapat bekerja sama serta membentuk sebuah sistem kerja yang rapi dan teliti. Menurut Bismarck pada tahun 1985, komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, yaitu menerima output, memproses input sesuai dengan instruksi yang diberikan, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahannya, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Atau yang lebih sederhana, dapat disimpulkan bahwa komputer adalah sebuah alat elektronik yang dapat menyimpan atau menerima input, dapat mengolah data dan memberikan informasi menggunakan suatu program yang tersimpan di memori komputer, dapat menyimpan program dan hasil pengolahannya dan bekerja secara otomatis. Sedangkan yang disebut dengan program adalah kumpulan instruksi dan perintah terperinci yang sudah dipersiapkan supaya komputer dapat melakukan fungsinya dengan cara yang ditentukan. Manfaat komputer. Manfaat komputer terdiri dari beberapa bidang. Pertama, dari bidang pendidikan, yaitu paket aplikasi dalam dunia pendidikan yang digunakan untuk membantu, memudahkan, dan mempelajari matematika, bahasa Inggris, dan lain-lain. Dan dengan adanya internet, dapat memudahkan siswa mempelajari pembelajaran jarak jauh. Yang kedua, bidang ilmu dan teknologi. Pada bidang iptek, contohnya yaitu pada bidang pengembangan teknologi nuklir. Para ahli nuklir dapat membuat model reaktor nuklir pada layar komputer dan tidak perlu membuat model sebenarnya, dan juga untuk menghindari biaya dan risiko bahayanya nuklir. Ketiga, bidang pemerintah. Pemerintah juga mulai menerapkan sistem TIC atau teknologi informasi dan komunikasi. Ini terdiri dari fungsi input, proses output sehingga memudahkan tugas dan pelaporan. Yang keempat, bidang kedokteran. Komputer digunakan untuk mendiagnosa penyakit dan menentukan obat dan yang tepat. Penggunaan komputer dalam dunia kedokteran ditandai dengan menggunakan sistem CAT, yaitu Computerized Axial Tomography. Pertama kali ditemukan pada tahun 1973 untuk membuat gambar otak. Pada bidang perjalanan, yaitu komputer digunakan untuk mengatur jadwal kedatangan maupun jadwal keberangkatan penerbangan sehingga memudahkan para pelancong, dan juga digunakan sebagai sistem pemesanan tiket online. Berikutnya, hubungan komputer dengan teknologi informasi. Dengan adanya dukungan teknologi informasi dan komunikasi, informasi dalam bentuk apapun dan untuk berbagai kepentingan dapat disebarluaskan dengan mudah, sehingga dapat dengan cepat mempengaruhi cara pandang dan gaya hidup budaya suatu bangsa. Semakin canggih dukungan teknologi, semakin besar pula arus informasi dan aliran dengan jangkauan dan dampak global. Pengaruh teknologi informasi dan komunikasi meliputi dua sisi, yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif. Pengaruh positif bisa kita rasakan adalah peningkatan kecepatan, ketepatan, akurasi, dan kemudahan dan memberikan efisiensi dalam berbagai bidang, khususnya dalam masalah waktu, tenaga, dan biaya. Sedangkan pengaruh negatif dari teknologi informasi dan komunikasi, contoh dalam aspek ekonomi, terbukanya pasar bebas, memungkinkan produk luar negeri masuk dengan mudahnya. Dengan banyaknya produk luar negeri dan ditambahkannya harga yang relatif lebih murah, dapat mengurangi rasa kecintaan masyarakat terhadap produk dalam negeri. Dengan hilangnya rasa cinta terhadap produk dalam negeri, menunjukkan gejala berkurangnya rasa nasionalisme masyarakat kita terhadap bangsa Indonesia. Kedua, komputer dari kalkulasi hingga komunikasi, yaitu hidup tanpa
sebagai masyarakat dalam era globalisasi, mendengar kata hidup tanpa komputer pasti akan menjawab tidak bisa. Karena komputer sangat membantu dalam menyelesaikan tugas-tugas. Dan dengan adanya komputer yang sangat mudah untuk mencari informasi-informasi penting hanya dengan duduk berdiam di rumah saja. Contohnya saja, tidak bisa menyusun, menulis surat, proposal, laporan, dan lain-lain, tidak bisa menghitung dengan cepat dan otomatis, tidak bisa mengedit foto dengan keinginan, tidak bisa mendesain gambar dan membandingkannya dengan gambar tangan, dan masih banyak lagi kegunaannya. Berikut mesin proses informasi. Mesin proses informasi terdiri dari CPU. CPU adalah singkatan dari Central Processing Unit, merupakan perangkat keras komputer yang juga disebut sebagai unit pengolah pusat (UPP) pada komputer. Fungsi utama CPU adalah melakukan berbagai operasi. Salah satu contohnya yaitu operasi antariksa. CPU dikontrol menggunakan sekumpulan instruksi perangkat lunak komputer. Perangkat lunak tersebut dapat digunakan dan dijalankan oleh CPU dengan membacanya dari media penyimpanan seperti disket. CPU merupakan suatu perangkat keras mikroprosesor yang memahami suatu perintah dari perangkat lunak, sebut saja prosesor pengolah data, dan mikroprosesor diproduksi dalam IC, Integrated Circuit. IC terdiri dari resistor, transistor, dan sebagainya. Berikutnya klasifikasi atau pengelompokan komputer. Pengelompokan komputer berdasarkan data yang diolah, yaitu komputer analog. Komputer ini merupakan komputer yang digunakan untuk menerima signal analog. Biasanya digunakan untuk melakukan pengecekan untuk data yang tidak berbentuk angka, karena data yang didapatkan adalah data yang bersifat gelombang. Komputer ini biasanya digunakan untuk mempresentasikan suatu keadaan. Sebagai contoh, komputer ini digunakan untuk melakukan pengecekan suhu, penghitungan aliran BBM pada SPU, pengukuran kekuatan cahaya, dan lain-lain. Kedua, komputer digital. Komputer ini merupakan komputer yang kebanyakan kita kenal. Data yang diterimanya adalah data yang sudah berupa data digital, sedangkan fungsinya digunakan untuk mengolah data yang bersifat kuantitatif dalam bentuk angka, huruf, tanda baca, dan lain-lain. Ketiga, komputer hibrid merupakan komputer yang memiliki kemampuan dari komputer analog dan komputer digital. Komputer jenis ini diperuntukkan untuk pengolahan data yang sifat baik kuantitatif maupun kualitatif. Dengan perkataan lain, data kuantitatif yang diolah menghasilkan data kualitatifnya, dan sebaliknya. Klasifikasi komputer terbagi atas 6, yaitu microcontroller, memiliki sebuah peralatan pokok sebagai sebuah komputer dalam satu chip. Peralatan tersebut diantaranya adalah pemroses atau processing, memori, serta input dan output. Contoh alat ini diantaranya adalah komputer yang digunakan pada mobil untuk mengatur kestabilan mesin, alat untuk mengatur lampu lalu lintas. Yang kedua, mikrokomputer. Komputer ini khususnya digunakan untuk single-use. Biasanya disebut juga dengan komputer desktop atau komputer pribadi. Generation adalah komputer yang lebih powerful apabila dibandingkan dengan komputer pribadi. Umumnya, komputer ini digunakan untuk menjalankan aplikasi yang dipakai oleh para ahli teknik dalam melakukan perhitungan dan menyelesaikan pekerjaan. Aplikasi yang digunakan lebih cenderung kepada software karena banyak melakukan berbagai perhitungan, baik secara 3 dimensi maupun secara matematika lainnya. Contohnya aplikasi yang digunakan untuk komputer golongan ini adalah CID, Computer Aided Design, yang digunakan untuk melakukan perancangan gambar teknik. 4.
Keempat, mini komputer. Komputer ini umumnya digunakan untuk banyak pemakaian. Pada saat yang bersamaan dan time chart, komputer akan membagi waktunya bergantian untuk masing-masing pemakaian. Contoh komputer yang termasuk ke dalam golongan ini adalah BMH 400. Mainframe. Pada tahap awal mulanya era komputerisasi, mainframe merupakan satu-satunya komputer yang ada pada waktu itu. Mainframe ini dapat melayani ratusan penggunanya pada saat yang bersamaan. Komputer ini mirip dengan mini komputer, namun lebih besar dan lebih mahal. Penggunaannya untuk pengolahan data dari satu divisi atau perusahaan besar yang membutuhkan pengolahan yang cukup berat. 6. Superkomputer. Komputer ini merupakan komputer yang powerful. Aplikasi yang digunakan biasanya lebih cenderung untuk penelitian ilmiah. Komputer ini biasanya memiliki beberapa prosesor sekaligus untuk menjalankan tugas. Revolusi komputer. Pada tahun 1943, pihak Inggris menyelesaikan komputer pemecahan kode rahasia yang dinamakan Lucius untuk pemecahkan kode rahasia yang digunakan oleh Howard H. Eaton pada tahun 1900 sampai 1973 adalah seorang insinyur Harvard yang bekerja dengan IBM. Berhasil memproduksi kalkulator elektronik untuk Vietnam. Elektronik numerik integrator dan komputer yang oleh kerjasama antara pemerintah Amerika Serikat dan University of Pennsylvania. Pada tahun 1940-an, Jeff von Neumann pada tahun 1903 sampai 1957 bergabung dengan tim University of Pennsylvania mendesain elektronik research variable automatic computer pada tahun 1945 dengan sebuah memori untuk menampung dengan baik program maupun data. Komputer generasi pertama. Komputer generasi pertama menggunakan tabung hampa udara sebagai sirkuit dan drum mekanik untuk memori. Komputer ini digagas oleh Konrad Zuse, seorang insinyur asal Jerman yang sangat mahal dan besar. Komputer ini hingga bisa mengisi seluruh ruangan. Komputer elektronik pertama di dunia mempunyai bobot 30 ton, panjang 30 meter, dan tinggi 2,5 meter. Komputer generasi pertama mengandalkan mesin logis, level bahasa pemrograman paling rendah dan dimengerti komputer. Bahasa pemrograman ini hanya bisa menyelesaikan satu perhitungan setiap waktu serta butuh berhari-hari atau berminggu-minggu untuk menyetel sebuah perhitungan. 2. Komputer generasi kedua pada tahun 1956 sampai 1963. Diciptakannya transistor pada generasi ini mengubah wajah komputer dan memungkinkan komputer menjadi lebih kecil dan cepat mudah dan murah, hemat energi dibandingkan dengan mendahulunya. Selain itu, pada generasi ini juga dilakukan pengembangan memori inti magnet. Komputer generasi ketiga pada tahun 1964 sampai 1971. Dalam pemakaian komputer generasi kedua, transistor membuat komputer cepat panas dan komputer generasi kedua mulai ditinggalkan. Kemudian pada tahun 1958, Jack Bully menciptakan Integrated Circuit Chip atau IC, kepingan kecil yang mampu menampung banyak komponen menjadi satu. Komputer pada generasi ini menjadi lebih kecil dan cepat serta murah, memungkinkan juga menjadi tersedia dan untuk khayalan umum. Keempat, komputer generasi keempat pada tahun 1960
1971 sampai sekarang. Mikroprosesor menjadi teroboh dalam mendatangkan komputer generasi keempat dengan menyatukan ribuan IC ke dalam satu keping kristal. Komputer generasi pertama yang mengisi seluruh ruangan sekarang sudah memuat dalam genggaman manusia. Munculnya laptop yang sangat portable dan dapat dibawa kemana-mana. Seiring komputer kecil ini memuat dan mereka dapat dihubungkan untuk membentuk jaringan, pada akhirnya mengawali perkembangan internet. Komputer generasi kelima. Komputer generasi kelima ini adalah komputer yang kita gunakan, ditandai dengan munculnya LSI atau Large Cell Integration, yang merupakan pemadatan ribuan mikroprosesor ke dalam satu mikroprosesor. Komputer generasi ini ditandai juga dengan munculnya semikonduktor, komputer kuantum, dan penggunaan nanoteknologi akan merubah besar-besaran wajah komputer yang kita kenal. Tujuan dari komputer generasi kelima adalah mengembangkan komputer yang dapat merespons suara, bahasa, dan dapat belajar secara sadar. Revolusi internet. Teknologi internet selama ini yang kita gunakan bukanlah suatu teknologi instan dan ajaib yang mendadak tercipta. Banyak proses waktu yang sangat panjang. Beberapa revolusi internet dari tahun ke tahun. Pada tahun 1958, ARP atau The Advanced Research Project Agency dibentuk. Pada tahun 1961, munculnya prinsip transfer data dari satu jaringan komputer. Pada tahun 1965, pertama kalinya dua buah komputer yang tercipta dalam jarak yang jauh dan saling terhubung. Pada tahun 1969, ARP memunculkan komputer ARPANET. Pada tahun 1971, pertama kali ditemukannya signal surat menyurat secara elektronik. Pada tahun 1974, pertama kalinya digunakan istilah internet atau internet working. Pada tahun 1976, internet sebagai jaringan yang pertama diciptakan. Pada tahun 1982, protokol internet pertama kali dibuat. Pada tahun 1991, World Wide Web atau WWW pertama kali dikenakan pada publik oleh CERN. Pada tahun 1993, pertama kalinya di dalam internet disiarkan sebuah broadcast radio. Pada tahun 1994, toko online pertama dibuat, mulai muncul bank virtual dan banner periklanan di internet. Pertama kali di tahun 1999, jaringan transfer file, terutama untuk keperluan industri, secara pertukar diperkenalkan. Pada tahun 2010, kru dari stasiun luar angkasa internasional ISS menerima akses langsung terhadap internet. Pada tahun 2011 tercatat lebih dari 357 juta website di dalam internet. Berikut ini adalah beberapa referensi yang saya dapat dan diambil dari website yang saya cari.